Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan menjelaskan mengenai satu topik tentang komunikasi antar budaya. Urgensi untuk mempelajari komunikasi antar budaya ini disebabkan oleh semakin kompleksitas hubungan antar manusia yang berlatar belakang berbeda kebudayaannya. Berbeda etnisnya, berbeda ras, berbeda bahasa, dan juga adat istiadat atau kebiasaannya. Di situ juga ada perbedaan kepercayaan, agama, dan juga the way of life, termasuk gaya hidup. Jadi perbedaan-perbedaan itu menjadi suatu barrier di dalam berkomunikasi atau hidup dalam perbedaan. Apabila hal itu tidak dimanage, tidak dikelola secara baik, maka akan menimbulkan ya sangka, kemudian menimbulkan konflik, bahkan mungkin terjadi kekerasan dan juga perebutan kepentingan. Padahal dalam kehidupan ini dibutuhkan suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Maka dari itu kita belajar komunikasi antar budaya itu yang pertama harus kita pahami adalah menghindarkan diri dari misunderstanding antara warga dengan berbagai cara untuk mempertemukan perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan untuk bersama-sama membangun komunitas dan masa depan yang berhasil. Dan di situ kontribusi ilmu komunikasi sangat signifikan dan sangat kuat berkontribusi terhadap pemenuhan kepentingan ya, melalui dialog dan juga satu pertemuan yang sifatnya saling menguntungkan. Setiap perbedaan itu diselesaikan dengan win solution dan tidak meninggalkan kesan kasih. Jadi untuk mencapai suatu keberhasilan komunikasi, suatu metode atau cara agar supaya perbedaan itu tidak menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Intinya di situ. Oleh sebab itu, dalam studi komunikasi antar budaya ini, perbedaan-perbedaan budaya itu harus dapat dilerai atau ditemukan ya secara apa adanya ya dengan strategi komunikasi yang benar, maka hal itu dapat dihindari adanya konflik maupun ini adalah upaya-upaya yang dikemas ya, yang dilenggarakan dan di manage, yang dikelola oleh studi komunikasi agar supaya masyarakat mencapai apa yang disebut dengan equilibrium sosial. Ada keseimbangan sosial, masing-masing merasa puas hidup dalam satu komunitas tanpa harus merasa termarginalkan atau tersisihkan. Yang kuat juga tidak merasa menghegemoni atau mendominasi persoalan-persoalan masyarakat, tetapi bersama-sama menyelesaikan persoalan demi keutuhan, demi kebersamaan, dan mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera. Memang tidak mudah, karena perbedaan itu
di dalamnya mengandung berbagai virus-virus kebudayaan ya, seperti stereotip ya, yang merasa bahwa menilai kebudayaan orang lain itu dari kacamata kita sendiri. Ya sudah tentu kita tidak bisa menilai kebudayaan lain dengan cara kita yang membandingkan dengan kondisi kita. Tetapi kita harus mempunyai rasa empati terhadap kebudayaan lain agar supaya perbedaan itu dianggap sebagai berkah dan kita melakukan satu empati atau apa namanya menjadi seperti mereka. Setidaknya penghormatan ini akan memberikan satu kesempatan untuk dapat bergaul secara lebih manusiawi. Kemudian yang kedua, di dalam perbedaan itu juga ada virus etnosentrisme yang selalu menganggap dirinya atau kebudayaan dan komunitasnya itu paling baik ya, dibandingkan dengan kebudayaan atau komunitas yang lain. Itu juga merupakan penyakit juga karena bisa menimbulkan kesalahpahaman ya, perasaan superioritas dan menganggap orang lain lebih rendah atau inferior. Nah, penyakit-penyakit yang seperti itu harus diselesaikan ya di dalam komunikasi antar budaya ya melalui strategi ya, similarity. Kita bekerja untuk memperkuat rasa persamaan ya, dan kemudian ada apa yang kita sebut dengan pendekatan atau proximity, sesuatu yang kesamaan yang dekat ya, budaya itu bisa ya hidup bersama secara baik. Misalnya kita menyukai bidang olahraga dan orang yang berbeda budayanya, yang agama maupun status sosial ekonomi suka olahraga, maka di dalam olahraga itu komunitas bisa bekerja sama untuk ya, mencapai kesegaran badan yang optimal. Nah, selain juga similarity dan proximity, ya, ada satu hal lagi yang perlu dilakukan oleh seseorang, yakni familiarity. Familiarity itu sikap menganggap manusia itu bersaudara meskipun berbeda suku maupun ras maupun agama. Jadi perasaan empati ya, atau perasaan ingin hidup dan bergaul bersama-sama itu merupakan satu fondasi atau basis kita untuk membangun solidaritas sosial. Nah, solidaritas sosial sendiri kemudian dapat berkembang ya menjadi pengembangan secara bersama-sama, mungkin tentang kesejahteraan termasuk keamanan dan juga justice ya, keadilan. Itu menjadi sangat penting di dalam komunikasi antar budaya ini. Persoalan-persoalan kemasyarakatan itu tidak dapat didominasi oleh satu kelompok, tetapi masing-masing kelompok saling menghormati dan menempatkan diri sebagai satu kesadaran akan kebersamaan di hadapan hukum. Itu akan menjadi satu cara kita untuk hidup bersama dalam perbedaan. Dan yang terakhir saya kira familiarity itu bisa diciptakan melalui bidang seni ya. Apakah itu wayang, apa itu ketoprak, atau itu wayang wong, dan kesenian-kesenian lain yang mempunyai kesamaan ya, yang punya kedekatan, dapat secara bersama-sama berkumpul dan mensukseskan satu program kebersamaan melalui seni dan budaya. Sehingga kalau terjadi konflik ya diselesaikan
dengan cara familiarity, yaitu berkeluarga. Saya kira itu pengantar saya mengenai komunikasi antar budaya. Ya, selamat membaca buku-buku saya, misalnya Komunikasi Multikultural, terbitan dari Pustaka Pelajar. Kemudian juga kita perlu membaca buku fabelnya, yaitu karya Samovar dalam Intercultural Communication. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.